Satu tahun terakhir, kegaduhan mewarnai kinerja DPR periode 2014-2019. Puncaknya, Ketua DPR RI Setia Novanto harus menanggalkan jabatannya. Ya, masyarakat pun berharap anggota DPR mulai mendahulukan kepentingan masyarakat, bukan kepentingan diri sendiri atau partainya. Ya, berikut kinerja parlemen selama setahun yang kami rangkum dalam Kilas Balik 2015. Keberadaan Dewan Perwakilan Rakyat DPR seolah tak pernah berhenti menerima sorotan publik. Alih-alih melaksanakan amanah yang diemban, mereka justru kerap menebar kegaduhan. 1 Oktober 2014, 560 anggota Dewan terpilih dilantik menjadi anggota DPR RI periode 2014 hingga 2019. Namun selama 1 tahun lebih menjabat, masyarakat belum puas atas kinerja DPR. Ya, menurut saya belum puas ya, karena saya sebagai masyarakat sendiri belum terasa kinerja DPR itu belum mewakili aspirasi masyarakat. Kalau menurut saya sangat kurang sekali, terutama dalam hal untuk membela rakyat itu sangat kurang sekali DPR sekarang ini. Kalau menurut saya sih belum, karena ya nggak pernah kelihatan kerjanya apa gitu Mbak ya. Forum Masyarakat Pemantau Parlemen Formapi menilai kinerja DPR periode sekarang lebih buruk dibandingkan periode sebelumnya. Dari total keseluruhan anggota DPR, hanya 0,8% yang memiliki nilai sangat baik. Sebanyak 61,3% dinilai sangat buruk. Ini kinerja DPR terburuk sejak era reformasi. Jadi di tahun pertama mereka menghabiskan seluruh waktunya untuk kepentingan kekuasaan partai-partai politik yang ada di DPR. Dan mereka kemudian melibatkan publik di dalam proses-proses itu justru untuk menonton atau menyaksikan kepongahan, keegoisan dari politisi-politisi itu dalam merebut kue kekuasaan. Di awal kepemimpinan Setia Novanto muncul 2 blok pasca pemilihan presiden, yaitu Koalisi Merah Putih KMP dan Koalisi Indonesia Hebat KIH. Berbagai lobi dan drama politik mewarnai kinerja parlemen periode saat ini. Tak heran bila urusan legislasi, pengawasan, dan budgeting sempat mandek. Pada akhirnya, energi parlemen di tahun 2014 habis untuk mengurusi debat kusir di antara dua kubu yang berseteru. Kinerja parlemen bisa dibilang baru dimulai pada tahun 2015. Sempat mereda konflik KIH-KMP, anggota DPR kembali memunculkan kontroversi lewat permintaan dana aspirasi sebesar 20 miliar rupiah per anggota, pembangunan gedung baru, hingga permintaan kenaikan tunjangan sebesar 2,7 triliun rupiah. Permintaan tunjangan itu tertuang dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara RAPBN 2016. (3 September 2015, Ketua DPR RI Setia Novanto menggegerkan publik dengan kehadirannya di konferensi pers kampanye bakal calon Presiden Amerika Serikat dari Partai Republik, Donald Trump di New York. Puncaknya, keberadaan lembaga tinggi ini semakin tercoreng dengan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Ketua DPR RI Setia Novanto. Ia diduga mencatut nama Presiden dan Wakil Presiden terkait perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia. Kasus ini dilaporkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said ke Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD. Desakan untuk mundur dari kursi Ketua DPR mengemuka selama kasus berproses di MKD. Sidang yang menyita perhatian publik ini pun berujung anti klimaks. Di saat agenda pembacaan putusan sidang MKD, Setia Novanto mengundurkan diri sebagai Ketua DPR RI.
Tanpa adanya putusan, sidang pun dihentikan oleh MKD. Sebagai perwakilan rakyat, DPR memiliki 3 fungsi utama yang harus dijalankan. Fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Namun ketiganya belum berjalan maksimal. Dalam fungsi legislasi, DPR memiliki target program legislasi nasional periode 2014-2019 sebanyak 160 rancangan undang-undang atau sekitar 37 RUU di tahun 2015. Hingga kini baru 22 RUU dalam tahap penyusunan dan hanya 3 undang-undang yang disahkan, yakni Undang-Undang MD 3, Undang-Undang Pilkada, dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Masinton Pasaribu, anggota DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan berdalih, lambatnya proses penyusunan undang-undang karena pembahasan tidak lagi berdasarkan ukuran kuantitas, melainkan dari sisi kualitas. Terkadang ya dalam aspek pembahasan sebuah rancangan perundang-undangan, yang satu siap, yang satu belum siap, gitu ya. Umpama pemerintah siap, DPR belum siap dalam melakukan pembahasan. DPR-nya siap dalam melakukan pembahasan, pemerintahnya belum siap. Nah ini yang kadang tarik ulur seperti ini membuat proses pembahasan sebuah rancangan undang-undang itu di DPR jadi agak molor gitu. Dalam fungsi pengawasan selama 1 tahun terakhir, DPR membentuk 4 tim pengawasan, diantaranya tim pengawas perlindungan TKI dan tim implementasi reformasi DPR RI. Selain itu, DPR juga membentuk 38 panitia kerja di alat kelengkapan Dewan. Banyak faktor yang menjadi penyebab kurang maksimalnya kinerja DPR selama tahun 2015. Salah satunya, DPR sibuk berkutat dengan kegaduhan yang mereka ciptakan sendiri. Saya kira itu tadi, mulai dari pembaruan partai politik. Yang pertama, ada pembaruan komitmen dengan pertama-tama meninggalkan kepentingan egosentris mereka terhadap partai politik dan sama-sama membaharui komitmen untuk bekerja untuk rakyat. Berbagai pekerjaan rumah masih menanti anggota Dewan di Senayan. Anggota DPR harus mulai mendahulukan kepentingan masyarakat, bukan melihat kepentingan pribadi maupun partai. Leni Hastuti, Tama Gimalaya, melaporkan untuk NET.